Halo semua, gimana kabarnya? Kali ini saya Jeff Pacino akan merangkum film Crow Zero Explode, di mana film ini akan menceritakan seorang murid baru yang tentunya akan merebut posisi teratas di susuran. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Ada seorang murid pindahan yang baru tiba dari stasiun bernama Kaburaki Kazuo. Ketika sedang berjalan menuju susuran, ia bertemu 3 murid lainnya yang bernama Momo, Ogisu, dan Iwata. Kazuo yang tidak tahu di mana letak susuran mencoba bertanya pada mereka. Namun mereka bertiga malah mengajak Kazuo berantem. Tiba-tiba ada sebuah mobil yang hampir menabrak mereka, yaitu mobil milik murid baru bernama Kagami Ryuhei. Kazuo yang tidak terima lalu mendatangi sampai di depan gerbang susuran. Kazuo meminta Ryuhei untuk meminta maaf karena hampir menabrak dirinya. Namun, Ryuhei malah pergi dan menerobos masuk pintu gerbang. Sementara itu, di dalam susuran sedang ada pertarungan duel antara Goura melawan Takagi untuk menentukan siapa yang terkuat. Singkat cerita, pertarungan dimenangkan oleh Goura yang hanya dengan 1 pukulan saja. Kembali ke Ryuhei yang masih dikejar Kazuo hingga ke dalam sekolah. Tak lama muncul salah satu murid yang menjabak Kazuo dari belakang. Kazuo yang kesal langsung mengajarnya hingga giginya rontok. Semua murid yang melihat di halaman itu serentak kaget dan terdiam, termasuk Momo, Ogisu, dan Iwata. Berpindah ke sebuah bar yang saat itu ada Makise dan juga Ken yang sedang minum di situ. Saat ini Makise telah bekerja sebagai mekanik di sebuah showroom mobil. Makise mencoba mengajak Ken bekerja di situ, namun Ken awalnya menolak. Namun ketika Ken tahu pemilik mobil itu adalah seorang janda yang cantik, Ken pun menjadi setuju. Wanita ini bernama Aya. Kembali ke susuran di mana Momo, Ogisu, dan Iwata telah sepakat untuk mengikuti Kazuo karena kehebatannya. Di situ mereka menunjukkan kepada Kazuo kekuatan para murid susuran saat ini. Yang pertama ada Goura yang akan menguasai susuran. Kedua ada Takagi yang baru saja dikalahkan oleh Goura. Yang ketiga ada Terajima yang suka merokok. Dan keempat ada Honda yang mirip dengan pelawak Parto. Untuk Kazuo sendiri ada pada peringkat 5. Untuk ke-6 ada Suji dan ke-7 ada Yamashita. Namun setelah Yamashita mengalahkan Suji, ia pun menjadi peringkat 6. Untuk Ryuhei, ia sekarang sudah menjadi pemimpin kelas 1, di mana ia sudah mengalahkan seluruh murid kelas 1. Dan jangan lupa ada monster susuran yang bernama Rindaman. Pada malam harinya, Kazuo pergi ke bar bersama 3 temannya. Di situ, Ogisu bertanya mengapa Kazuo tidak suka berkelahi, padahal ia masuk SMA susuran. Kazuo pun menjawab bahwa ia tidak mau berakhir tewas seperti ayahnya. Sementara itu, 2 temannya Momo dan Iwata terlibat berkelahi dengan pemimpin SMK Kurosaki, yaitu Shibata. Iwata yang sudah babak belur mengadu ke Ogisu. Di situ Kazuo melihat darah Iwata, sekilas teringat akan trauma dari darah ayahnya yang telah tewas akibat pertempuran. Karena itu Kazuo jadi marah yang membuat bar itu jadi ladang tawuran SMA susuran melawan SMK Kurosaki. Pada saat Kazuo akan melawan Shibata, tiba-tiba polisi datang yang membuat mereka semua bubar. Shibata kemudian mengajak Kazuo keluar yang dikira akan melanjutkan duel. Justru Shibata malah menawarinya rokok Surya, yang mana Shibata terkesan dengan kekuatan dari Kazuo. Di situ Shibata menyuruh Kazuo untuk menjadi nomor 1 di susuran. Dan setelah itu Shibata akan mengajaknya berduel sesama pemimpin. Di tempat lain ada geng Yakuza yang tampak akan membeli showroom mobil milik Ken bekerja.
Untuk menghindari masalah itu, Ken pun bertemu bos Yakuza bernama Nanaoka yang ternyata adalah kenalan Ken. Ken di situ memohon kepada Nanaoka yang mana untuk mengurungkan niatnya agar tidak membeli showroom mobil tersebut, yang karena Ken simpati kepada ayah sang pemilik showroom yang sedang berusaha keras untuk memperbaiki usahanya. Tetapi Nanaoka menolak karena ia bertujuan membeli showroom tersebut untuk tempat prostitusi. Di situ ada mantan seorang murid SMK Kurosaki bernama Fujiwara, yang mana Fujiwara ini konon katanya pernah membakar seorang pria. Dan saat ini Fujiwara bekerja sebagai anak baru di tempat Nanaoka. Di tempat itu, Ken juga bertemu dengan Ryuhei, yang ternyata adalah penerus Nanaoka menjadi bos Yakuza setelah ayahnya meninggal. Ken ini dulunya merupakan sahabat ayahnya Ryuhei, yang mana Ken pernah mengasuh Ryuhei semasa kecil. Namun saat ini, Ryuhei sudah tidak mengenali Ken lagi. Berpindah ke SMK Kurosaki di mana sedang ada Royal Rumble antara murid baru yang di situ Shibata ingin mengetahui seberapa kuat murid kelas 1-nya. Di situ ada dua murid baru yang malah langsung menantang Shibata, yaitu Maru dan Ken. Namun di luar terdengar suara motor yang mana Fujiwara datang ke SMK Kurosaki untuk menantang Shibata bertarung. Di situ Fujiwara mengaku sebagai anggota Yakuza yang akan mengalahkan Shibata serta menghancurkan semua murid SMK Kurosaki. Di susuran, Ken mencari keberadaan Ryuhei, namun ia justru berjumpa dengan Kazuo. Tak lama kemudian Ryuhei datang, namun ia tetap tidak mengenali Ken. Ya wajar saja, karena saat itu Ryuhei masih begitu kecil. Setelah Ryuhei pergi, Ken mengajak Kazuo berjalan di mana ia bercerita kepada Kazuo tentang masa lalunya saat di susuran. Di markas Yakuza, Fujiwara diajar oleh para anggota lain karena sebagai anak baru, ia terlalu sombong dengan mengacau di jalanan. Mengetahui hal itu, Nanaoka punya rencana lain dan mengusulkan untuk memberi Fujiwara anak buah, namun dengan syarat Fujiwara harus menghancurkan showroom milik ayah tempat Makise dan Ken bekerja. Keesokan harinya, Fujiwara yang sudah memiliki anak buah mulai mengacau di sepanjang jalanan, termasuk memukuli anak murid Kurosaki dan bahkan murid susuran. Kemudian Fujiwara mendatangi showroom milik ayah untuk menghancurkannya sesuai perintah Nanaoka. Di situ mereka mengeroyok Ken, namun untungnya Makise datang dan mengusir mereka. Di sebuah bis, Fujiwara mengajar Goura dan kelompoknya. Namun karena musuh terlalu banyak, Goura disuruh pergi oleh Terajima dan Honda. Selepas penyerangan itu, mereka berkumpul di sebuah bar yang mana hanya Takagi yang bonyok namun tetap selamat. Di situ mereka protes kepada Goura karena tidak melakukan apa-apa dan kemudian pergi meninggalkannya. Sementara itu, Honda alias Parto diselamatkan oleh Shibata, pemimpin dari Kurosaki. Di situ Shibata menjelaskan bahwa yang mengajar Honda adalah kelompok dari Fujiwara, bukan Kurosaki. Di markas Yakuza, Nanaoka marah kepada anak buahnya karena tidak berhasil membakar showroom mobil milik ayah. Dan karena itu, Nanaoka menyuruh Fujiwara sekalian untuk membakar showroom mobil tersebut. Malam harinya, Fujiwara mengajak Ryuhei untuk pergi membakar showroom mobil milik ayah. Namun saat Ryuhei akan menyalakan korek, Ken, Makise, dan ayah muncul. Ken di situ mencoba menasihati Ryuhei karena apa yang dilakukan Ryuhei ini sangat berbeda dari harapan mendiang ayahnya. Ken kemudian menyirami tubuhnya sendiri dengan bensin dan menyuruh Ryuhei membakarnya saja. Namun Fujiwara yang tidak peduli langsung melempar koreknya yang mengakibatkan showroom kebakaran. Keesokan harinya, Goura yang marah telah menyerang para anggota Yakuza itu dengan bertindak seorang diri. Di situ ia mengajar semua anggota Yakuza yang ia temui untuk mencari Fujiwara. Salah satu anggota itu bilang bahwa jika ingin mencari Fujiwara maka ia harus bertanya pada Ryuhei. Namun tiba-tiba Goura ditusuk pisau dari belakang. Kemudian Goura kembali ke susuran di mana ia menemui Ryuhei untuk mencari keberadaan dari Fujiwara. Namun saat Goura lengah, Ryuhei pun menghajar Goura hingga terkapar yang membuat darahnya keluar akibat kena tusukan tadi. Karena Goura kalah, Ryuhei pun mengambil alih kendali susuran yang mana ia mendatangi Kazuo untuk mengajaknya berduel. Dengan mempunyai pengikut yang banyak, Ryuhei mencoba menantang Kazuo, tetapi Kazuo menolaknya. Hingga Ogisu datang untuk membantu Kazuo. Namun Kazuo justru pergi meninggalkan Ogisu yang dikeroyok. Ogisu akhirnya masuk rumah sakit yang mana ia telah dijenguk oleh dua temannya termasuk Kazuo.
Di situ Ogiso merasa kecewa dengan Kazuyo karena ia pergi dan tidak peduli dengan temannya. Padahal di saat Kazuyo sedang susah, Ogiso selalu datang membantunya. Dan karena kekecewaan itu, Ogiso meminta Kazuyo untuk tidak menemuinya lagi. Di tempat lain, Shibata yang kesal dengan kelakuan Fujiwara memutuskan untuk menemuinya dengan mengajaknya berduel. Akhirnya pertarungan pun tak terhindarkan, di mana Fujiwara berhasil mengalahkan Shibata dengan mematahkan lengannya. Akhirnya Shibata dan Goura dirawat di tempat yang sama. Tak lama kemudian, Kazuyo datang menjemputnya, yang mana Shibata dan Goura menyuruh Kazuyo melakukan tindakan. Dan jika tidak, maka cepat atau lambat Kazuyo akan kehilangan sesuatu pada dirinya. Pada akhirnya Kazuyo mendatangi Ryuhei dan Fujiwara sendiri, di mana mereka akan berperang pada keesokan harinya dan berduel 1 lawan 1 di atap sekolah. Tibalah hari pertarungan, yang mana Kazuyo dihampiri Ogiso, Momo, dan Iwata yang tampak senang karena Kazuyo memutuskan untuk bertarung. Pada pertarungan ini, Kazuyo dibantu oleh Goura dan kelompoknya serta beberapa anak SMK Kurosaki. Setelah semua sudah berkumpul, mereka pun pergi menuju sekolah susuran. Di pertarungan ini kubu Ryuhei lebih unggul dari Kazuyo, namun di kubu Kazuyo berisi para petarung kuat yang siap membantunya. Setelah membereskan lawan di lapangan, kemudian Kazuyo dan Ogiso pergi ke atap untuk menyelesaikan duel dengan Ryuhei. Sementara itu Goura melawan Fujiwara. Awalnya Goura terlihat unggul, namun Fujiwara berhasil membalikkan keadaan karena Goura sedang terluka akibat tusukan. Tiba-tiba Shibata datang dengan lengan yang masih diperban untuk mengajak Fujiwara bertarung kembali. Pada saat bertarung, Fujiwara tidak sengaja merobek baju Shibata yang membuat luka bakar Shibata terlihat. Ternyata di sini terungkap pria yang telah dibakar Fujiwara dulu adalah Shibata, yang membuat Fujiwara masuk penjara. Karena melihat luka itu, Fujiwara enggan melanjutkan duel lagi. Kembali ke Kazuyo yang sudah mencapai atap susuran. Di sini akhirnya Kazuyo melawan Ryuhei pun dimulai untuk memperebutkan posisi puncak. Setelah melakukan pertarungan sengit, Kazuyo pun akhirnya mendaratkan pukulan telak yang membuat Ryuhei kalah. Setelah kemenangan itu, Kazuyo dan yang lainnya pun merayakannya di bar, yang mana di situ juga diungkap berita penangkapan ketua Yakuza Nanaoka oleh polisi karena telah mendalangi pembakaran showroom mobil milik Aya. Di tempat lain, Ken, Makise, dan Aya telah membangun showroom mereka lagi dan merayakan pembukaannya. Setelah Kazuyo berada di puncak, ia pun menantang orang terkuat di sejarah susuran, yakni Rindaman. Dan film pun berakhir.